Hai guys, kalian pernah ditipu orang atau kalian pernah menipu seseorang dengan memalsukan identitas? Dan bagaimana dengan solusi bagi si korban serta pembahasan hukumnya? Simak video ini sampai dengan selesai agar kalian terhindar dari permasalahan kasus hukum di video ini. Kasus hukum di video ini saya ambilkan dari drama Korea berjudul Business Proposal. Jadi berawal dari persahabatan yang sangat dekat antara Yong Seo dengan Shin Hari. Hubungan mereka berdua sangat dekat seperti keluarga. Yong Seo adalah anak dari keluarga kaya raya, sedangkan Shin Hari berasal dari latar belakang keluarga sangat sederhana di mana mereka memiliki bisnis kedai ayam goreng. Pada suatu hari Yong Seo diminta untuk pergi kencan buta oleh ayahnya dengan tujuan agar Yong Seo mendapatkan pendamping hidup atau suami dari keluarga kaya raya. Yong Seo berusaha untuk menghindari acara kencan buta tersebut dikarenakan Yong Seo hanya ingin mendapatkan suami sesuai dengan keinginan hatinya. Lalu Yong Seo berusaha mencari cara untuk tidak datang pada acara kencan buta tersebut dan meminta Shin Hari untuk membantunya dengan datang di acara tersebut dengan cara seolah-olah Shin Hari adalah Yong Seo. Dan kasus hukum pertama terjadi pada waktu itu Shin Hari yang merubah identitasnya sebagai Yong Seo mencoba untuk mengelabui Kang Tae-mo, seorang pengusaha tampan dan kaya raya. Shin Hari memperkenalkan kepada Kang Tae-mo bahwa dirinya adalah Yong Seo, dan karena Shin Hari orang yang pintar bersandiwara, sehingga sangat mudah untuk meyakinkan kepada Kang Tae-mo bahwa dirinya adalah Yong Seo sebenarnya. Dan singkat cerita, pada akhirnya Kang Tae-mo mengetahui fakta bahwa sebenarnya Yong Seo yang ditemuinya pada waktu itu bukanlah Yong Seo yang asli, akan tetapi adalah Shin Hari yang mengaku namanya adalah sebagai Shin Geum-hee. Lalu kasus hukum kedua terjadi pada saat Kang Tae-mo mengadakan perjanjian dengan Shin Hari yang kembali menipu Kang Tae-mo dengan nama bahwa dirinya adalah Shin Geum-hee. Jadi pada perjanjian tersebut menyebutkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Kang Tae-mo dengan Shin Geum-hee. Padahal faktanya Shin Geum-hee adalah nama palsu yang aslinya bernama Shin Hari. Nah, sampai di situ ya guys penggalan cerita drama Korea. Drama ini bukan bercerita tentang kriminal, akan tetapi lebih ke romansa. Sari mengikuti drama ini karena lucu dan Sari melihat ada kasus hukum yang dapat Sari gunakan sebagai dasar fakta untuk membahas satu, penipuan dengan cara memalsukan identitas. Yang kedua, akibat hukum menandatangani dokumen dengan identitas palsu. Dan jika kasus hukum tersebut benar terjadi di Indonesia dan terjadi pada hidup kalian, apakah kalian penipunya atau korbannya? Temukan solusinya di video ini. Oke, setelah kita melihat kasus hukum tersebut, selanjutnya Sari akan membahas mengenai apa saja permasalahan hukum yang bisa kita pelajari dari film tersebut. Banyak guys. Yang pertama, menipu orang dengan memalsukan identitas. Yang kedua, membuat perjanjian menggunakan nama palsu. Nah, dari kedua hal tersebut apakah kalian seorang penipunya? Jika salah satu dari kalian adalah penipunya, maka jelas jika kalian dilaporkan akan ada sanksi pidananya. Kemudian apakah kalian adalah korban yang ditipu? Semoga saja kalian tidak di posisi korban ya, karena tujuan dari video ini adalah untuk mencegah kalian menjadi korban ataupun menjadi penipu, dikarenakan akan ada sanksi pidana jika terduga penipu dilaporkan secara pidana. Dikarenakan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, itu ya bunyi aturannya, dan jika kalian adalah terduga penipunya maka pidana penjara paling lama 4 tahun sudah siap menanti kalian guys. Karena jika dibuktikan berdasarkan fakta yang terjadi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Shin Hari yang menggunakan nama Yong Seo dan Shin Geum-hee adalah palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk mengelabui Kang Tae-mo. Dan tujuan Shin Hari mengubah namanya menjadi Shin Geum-hee adalah untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dari dasar hukum dan fakta yang ada, maka dapat dikatakan perbuatan pidana yang diduga telah dilakukan pelakunya telah memenuhi unsur pidananya.
Kemudian kasus hukum selanjutnya adalah pada saat penandatanganan kontrak antara Kang Temo dan Shin Hari. Dikarenakan pada saat penandatanganan tersebut Shin Hari memalsukan namanya pada perjanjian tersebut menjadi Shin Geum-hee. So guys, karena dia sudah memalsukan identitasnya, maka berdasarkan pada pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, berdasarkan pasal tersebut maka sudah terlihat jelas ya bahwa terduga pelakunya memalsukan identitas kartu tanda pengenal dengan mengubah nama asli Shin Hari menjadi nama palsu Shin Geum-hee untuk kemudian menandatangani perjanjian. Dan akibat dari menandatangani perjanjian tersebut maka dapat menimbulkan hak yang diperuntukkan sebagai bukti dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Nah, seperti itu guys pasal pidananya. Usahakan agar kalian terhindar dari permasalahan hukum. Mungkin itu dalam bisnis kalian. Usahakan teliti sebelum menandatangani sesuatu dengan partner kerja kalian. Dan untuk kalian yang mungkin sedang menipu, Sari sudah menginformasikan ancaman pidana yang bisa menjerat kalian. Oleh karena itu jangan berbuat jahat kepada orang, karena apa yang kalian tabur itu juga yang akan kalian tuai. Oke, setelah pasal pidana Sari informasikan kepada kalian, selanjutnya adalah pasal perdata. Apa efek dari perjanjian yang telah ditandatangani? Oke, berdasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak terlarang. Dan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, berdasarkan pada dasar hukum tersebut, jika pemalsuan nama terbukti telah dipalsukan pada perjanjian yang telah ditandatangani dan membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang memalsukan tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian. Dan sebagai korban, cara untuk meminta ganti kerugian adalah dengan mengajukan gugatan perdata. Seperti itu guys. Dan jika kalian masih bingung dan ingin belajar hukum dengan menggunakan contoh kasus dari film untuk lebih mudah dipahami, klik video ini, semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu di kasus hukum selanjutnya. See ya.